الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahman dan rahimnya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan fardu salat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang mulia ini. Salawat beriringan dengan salam, mari pula kita perbanyak kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat, dimanapun Rasulullah berada, disitulah tempat yang paling mulia. Rasulullah berada di Makkah, maka Makkah tempat yang paling mulia. Rasulullah berada di Madinah, maka Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Rasulullah lahir hari Senin, maka hari Isnin menjadi hari yang mulia. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Maka oleh karena itu, marilah kita muliakan diri kita. Marilah kita sucikan jiwa kita. Kita muliakan dan sucikan roh kita. Dengan apa? Memperbanyak salawat berwasilah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa-apa saja yang berkaitan dengan Nabi, maka otomatis menjadi mulia. Maka oleh karena itu, sayangi diri, muliakan diri dengan mengingat baginda Rasulullah, tentunya memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kitab suci Al-Quran, Allah beberapa kali berfirman tentang waktu. Dalam surah Ad-Duha ayat pertama, "Wad-duha", demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu. Lanjutan surah Ad-Duha ayat kedua, "Wal-laili idza saja", dan demi malam apabila telah sunyi. Lagi-lagi Allah bersumpah dengan waktu. Waktu apa? Waktu malam. Di surah dan ayat yang lain juga Allah bersumpah dengan waktu. Dalam surah Al-Fajr ayat 1, "Wal fajr", demi waktu fajar. Di ayat yang lain juga Allah bersumpah dengan waktu. Di surah yang lain yang khatib bacakan tadi, "Wal asr", demi masa. Masa itu waktu. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Jawabannya hadirin terdapat dalam hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua kenikmatan yang dilupakan oleh kebanyakan umat manusia, yaitu as-sihhah, yaitu nikmat sehat, wal farah, dan nikmat waktu lapang atau waktu luang. Jadi inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan waktu, banyak bersumpah dengan waktu di dalam ayat-ayat suci Al-Quran di berbagai surah. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan kita melalaikan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat maupun waktu lapang, maka kita banyak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat, coba kita bayangkan berapa banyak orang yang berakal sehat, sehat jasmaninya, secara syarat dia seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan datang salat Jumat, tetapi dia tidak datang di masjid kita yang mulia, padahal badannya sehat. Mengapa? Dia lupa akan waktu nikmat sehatnya itu. Maka itulah tadi yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mengisyaratkan bagi kita untuk berpikir bahwa waktu itu sangat penting untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan waktu kita sakit, susahnya minta ampun untuk beramal. Kadang kita mau melaksanakan salat sunat, tidak lagi mampu berdiri, maka mestilah dengan duduk. Tetapi jauh yang lebih sempurna adalah berdiri jika mampu. Maka oleh karena itu, kita menginginkan salat kita yang sempurna, ibadah bacaan kita yang sempurna. Tetapi karena ada penyakit dalam diri kita, sehingga terbataslah kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang itu yang namanya sakit, gunakanlah waktu nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-farah, waktu lapang. Ini pun kita banyak yang lalai. Ketika waktu kita lapang, waktu kita banyak luang, justru kita tidak mengisi dengan ibadah, tetapi justru kita mengisi kepada kesia-siaan, membicarakan yang tidak perlu, bahkan mengurangi amal ibadah kita sendiri. Apa itu? Membicarakan keburukan orang lain. Ini sungguh sangat merugikan kita hadirin.
Maka oleh karena itu, jika ada waktu kita lapang, senantiasalah kita, berusahalah kita untuk selalu mengingat Allah. Tentunya menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebatang pohon. Di atas sebatang pohon ada daun. Daun itu awalnya kecil, kemudian berkembang dan menjadi lebar. Semakin hari dan semakin waktu, maka daun itu akan berubah warnanya menjadi kuning. Kemudian dia layu, kemudian dia jatuh, dihembuskan oleh angin dan berterbangan entah kemana. Kita pun demikian juga hadirin. Kita dilahirkan dulu waktu kecil, kemudian menginjak kepada remaja, kemudian dewasa, diberi Allah kekuatan, kemudian beriringan berjalannya waktu, maka kita pun menjadi menua dan lemah. Akhirnya kita pun pulang ke rahmatullah. Tapi ini ada dua sisi perbedaan. Kalau daun tadi yang kita contohkan, mereka layu, daun jatuh, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tetapi manusia mati, maka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemana waktu kita? Pergunakan waktu semasa hidup kita di dunia. Maka oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu kita. Karena waktu kita di dunia ini hanya sebentar, hanya sebatas, memiliki batasan. Inilah kesempatan kita. Kalau kita gagal di dalam dunia ini, maka kita pun gagal di alam-alam selanjutnya. Maka dunia adalah penentu. Waktu di dunia ini adalah penentu bagi diri kita. Apakah kita menjadi ahlul jannah ataukah sebaliknya. Maka oleh karenanya, umur kita tidak panjang, hanya 60-an. Itu pun ada yang 70-an, itu pun hanya sedikit 80-an. Tapi rata-rata kebanyakan umur umat Rasulullah, kebanyakan 60-an sudah wafat. Artinya apa? Begitu singkatnya hidup kita di dunia ini. Maka oleh karenanya, pergunakanlah waktu yang singkat ini sebaik-baik mungkin. Karena ini kunci sukses kita. Jika kita baik di dunia ini, maka sukseslah kita di alam selanjutnya. Tapi kalau kita celaka di dunia ini, kita khawatirkan apa yang terjadi nasib kita di alam-alam berikutnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib ingin bercerita hikmah, bukan kisah nyata, tapi menjadi pelajaran ibrah bagi kita. Ada seorang raja memanggil 3 menterinya. Kemudian raja ini memberikan karung masing-masing 1 orang. Masing-masing 1 orang 1 karung. Kemudian raja perintahkan isi karung itu sesuai apa yang kalian kehendaki. Dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari nanti saya panggil kembali. Maka menteri yang pertama mengisi itu karung dengan yang terbaik. Pakaian-pakaian terbaik. Makanan-makanan terbaik. Minum-minuman terbaik. Ini untuk rajaku, kata dia. Ini untuk pemimpinku, kata menteri yang pertama. Kemudian menteri kedua, dia benci kepada raja. Dia ingin mencelakakan raja. Lalu dia isi dengan segala perbuatan-perbuatan, dengan segala yang jelek-jelek, nasi busuk dan lain sebagainya. Dia isi dalam karung itu.
Kemudian menteri yang ketiga, dia tidak mau repot-repot. Dia isi dalam karung itu semua rumput. Waktu 7 hari tenggang sudah datang. Dipanggillah menteri ketiganya oleh raja. Maka dipanggil, sudah kalian isi semua? Sudah. Baik. Lalu raja memanggil prajurit. Prajurit, penjarakan mereka. Penjarakan 3 menteri ini. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Sampai habis apa yang ada dalam karung itu. Biarkan mereka memakan dari apa yang mereka usahakan di dalam karung tersebut. Dan pisahkan mereka 1 sen 1 orang. Maka tersenyumlah menteri yang pertama. Karena dia mengisi karung itu dengan yang baik-baik. Lalu berkatalah menteri yang kedua, aduh saya celaka. Lalu berkata menteri ketiga sambil menangis, seandainya saya mengisi dengan yang baik-baik. Apa pelajaran kita pada ibrah pelajaran dari cerita hikmah ini? Siapa itu raja? Raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menteri-menteri itulah hamba-hambanya kita. Menteri yang pertama, itulah orang beriman. Gambaran orang beriman dan orang soleh. Yang mengisi dengan kebaikan amal ibadah. Kemudian menteri yang kedua, itulah orang kafir. Yang tidak percaya kepada Allah. Dan menteri yang ketiga itu siapa? Yang mengisi hanya rumput. Tidak jelek, tapi juga tidak bermanfaat. Siapa itu? Itulah orang Islam, tapi tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa itu? Prajurit. Itulah malaikat Israel. Penjara itu adalah sakaratul maut. Dan isi karung itu, itulah amal-amal ibadah kita. Amal ibadah kebaikan-kebaikan kita. Maka dari cerita hikmah yang khatib sampaikan ini merupakan bisa kita petik pelajaran. Pergunakanlah waktu. Allah masih berikan kesempatan kita waktu sampai pada detik ini. Lihatlah saudara-saudara kita di kuburan. Mereka tidak lagi mampu melaksanakan. Mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Allah. Hanya mampu kita kirimkan doa-doa. Kalau ada sedekah jariahnya, oke. Kalau ada sedekah-sedekahnya kemarin banyak, maka itu akan mengalir secara terus-menerus. Kalau tidak ada bagaimana? Maka ini kesempatan bagi kita. Hidup di dunia ini merupakan modal besar bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Ini kesempatan terakhir bagi kita. Tidak ada lagi alam kubur beramal, tapi itu sudah menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pada kerugian. Seluruhnya kita rugi. Laki-laki, perempuan, tua, remaja, rugi. Kecuali illal ladzina amanu, orang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang soleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan khutbah Jumat kita yang singkat dan mulia ini mengena dalam diri kita, bermanfaat bagi diri kita, bahwa hidup di dunia ini merupakan modal besar bagi kita untuk mengarungi kehidupan selanjutnya. Apakah kita sukses ataukah tidak? Inilah penentu yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.